Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah Rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baiklah, kali ini kita akan membahas ayat 151 dari surat Al-An'am. Adapun terjemahan dari ayat 151 surat Al-An'am ini adalah sebagai berikut. Artinya, katakanlah Muhammad, marilah aku bacakan apa yang diharamkan Tuhan kepadamu. Jangan mempersekutukannya dengan apapun. Berbuat baik kepada ibu bapa. Janganlah membunuh anak-anakmu karena miskin. Kamilah yang memberi rizki kepadamu dan kepada mereka. Janganlah kamu mendekati perbuatan keji, baik yang terlihat maupun yang tersembunyi. Janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar. Demikianlah dia memerintahkan kepadamu agar kamu mengerti. Terkait dengan ayat 151 surat Al-An'am ini, maka Ibnu Mas'ud berkata, barang siapa yang ingin membaca lembaran mushaf Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang di atasnya terdapat stempel beliau, maka hendaklah mereka membaca ayat-ayat ini, yaitu ayat 151 surat Al-An'am ini, di mana artinya pada kalimat katakanlah Muhammad, marilah aku bacakan apa yang diharamkan Tuhan kepadamu. Sampai akhir ayat. Kemudian agar kamu bertakwa. Ini adalah kalimat pada ayat 153, artinya kalimat berikutnya. Di sini Al-Hakim meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Ibnu Abbas berkata, sesungguhnya di dalam surat Al-An'am ini ada ayat-ayat muhkamat yang merupakan ummul kitab. Kemudian dia membaca sebagai berikut, yang artinya, katakanlah Muhammad, marilah aku bacakan apa yang diharamkan Tuhan kepadamu. Ini adalah kalimat dari ayat 151 yang telah kita bacakan tadi. Dan di sini Al-Hakim berkata, sanadnya sahih, maksudnya hadis yang diriwayatkannya itu sanadnya sahih, tapi tidak ditakhris oleh Al-Bukhari dan Muslim. Al-Hakim juga meriwayatkan hadis dari Ubadah bin As-Samit yang berkata, Rasulullah SAW bersabda, siapakah di antara kalian yang mau berbaiat kepadaku tentang 3 perkara? Lalu Rasulullah SAW membacakan ayat, yaitu ayat 151 ini, yaitu pada kalimat katakanlah Muhammad, marilah aku bacakan apa yang diharamkan Tuhan kepadamu, hingga selesai dari seluruh ayat itu. Kemudian maka barang siapa yang memenuhinya berarti pahalanya ada pada Allah, dan barang siapa menguranginya maka ada yang dihukum Allah Ta'ala di dunia, dan barang siapa yang ditunda hingga hari akhirat maka urusannya diserahkan kepada Allah. Jika dia menghendaki akan mengazabnya, dan jika ia menghendaki maka akan memaafkannya. Lalu Al-Hakim berkata, sanad hadis ini sahih tapi tidak ditakhris oleh Al-Bukhari dan Muslim. Adapun tafsirnya yaitu berikutnya, maka Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu katakanlah hai Muhammad kepada mereka orang-orang musyrik, yaitu yang menyembah selain Allah, yang mengharamkan apa yang Allah rizkikan, yang membunuh anak-anak mereka, semuanya itu mereka lakukan atas dasar akal pikiran mereka dan penguasaan syaitan kepada mereka. Katakanlah kepada mereka, marilah. Di sini maksud dari kata mari itu artinya kemarilah atau terimalah. Aku bacakan apa yang diharamkan Tuhan kepadamu. Di sini maksudnya makna daripada ini adalah akan aku ceritakan atas kalian dan akan aku kabarkan kepada kalian dengan apa yang telah diharamkan Tuhan kalian, dan benar-benar tidak main-main dan tidak sekadar prasangka, tapi wahyu ini adalah darinya, dari Allah, dan atas perintah dari sisinya, yaitu pada kalimat jangan mempersekutukannya dengan apapun.
Oleh karena itu, firman Allah di akhir ayat, maksudnya di akhir ayat, itu adalah tercantum sebagai berikut firman-Nya yang artinya, demikianlah Dia memerintahkan kepadamu agar kamu mengerti. Terkait dengan ini, bangsa Arab biasanya berkata, aku memerintahkan kamu agar kamu jangan berdiri, itu misalnya. Dan dia dalam hadis Sahih Al-Bukhari dan Muslim, dari hadis riwayat Abu Dzar, ia berkata, maksudnya di sini Abu Dzar berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Jibril mendatangiku dan memberikan berita gembira kepadaku bahwa barang siapa dari umatku yang meninggal dalam keadaan tidak menyekutukan Allah sedikit pun, maka dia masuk surga. Aku berkata, meskipun dia berzina dan mencuri. Beliau menjawab, meskipun dia telah berzina dan mencuri. Aku berkata lagi, meskipun dia telah berzina dan mencuri. Maka beliau menjawab lagi, meskipun dia telah berzina dan mencuri. Kembali aku berkata lagi, meskipun dia telah berzina, mencuri, dan minum khamar. Beliau menjawab, meskipun dia telah berzina, mencuri, dan minum khamar. Pada sebagian riwayat disebutkan bahwa yang mengatakan demikian ini adalah Abu Dzar kepada Rasulullah SAW. Bahwa beliau, Nabi SAW, pada yang ketiga kalinya bersabda, meskipun Abu Dzar tidak menyukainya. Abu Dzar berkata setelah menyebutkan hadis tersebut, dan kata-kata dan meskipun Abu Dzar tidak menyukainya. Pada sebagian musnad dan sunan dari Abu Dzar, berkata Rasulullah SAW, Allah telah berfirman, wahai anak Adam, sesungguhnya engkau tidak memohon dan berharap kepadaku, maka aku tetap akan mengampunimu atas dosa yang ada padamu, dan aku tidak peduli. Andai kata kamu mendatangiku dengan membawa kesalahan sepenuh bumi, maka aku akan mendatangimu dengan membawa ampunan sepenuh bumi. Selama kamu tidak menyekutukan aku sedikit pun. Dan jika kamu berbuat salah hingga kesalahanmu mencapai ujung langit, lalu kamu minta ampun kepadaku, maka aku akan mengampunimu. Hal ini diperkuat di dalam Al-Quran, yaitu dengan firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 48 dan 116. Yang artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya, yaitu dosa syirik. Dan Dia mengampuni dosa yang selain syirik itu bagi siapa yang dikehendaki. Terkait dengan hal ini, di dalam Sahih Muslim dari Ibnu Mas'ud disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mati dalam keadaan tidak berbuat syirik kepada Allah sedikit pun, maka dia masuk surga. Adapun ayat-ayat dan hadis-hadis tentang seputar masalah ini banyak sekali. Selanjutnya ada kalimat dari pada ayat 151 surat Al-An'am ini, di mana Allah berfirman yang artinya berbuat baiklah terhadap kedua orang tua. Di sini artinya Allah memerintahkan kalian agar berbuat baik kepada kedua orang tua. Sama halnya dengan firman Allah dalam surat Al-Isra ayat 23, di mana Allah telah berfirman yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Sebagian ulama membacanya, dan Tuhanmu telah memerintahkan kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbaik kepada ibu bapa. Di sini Allah Ta'ala sering mengiringkan antara taat kepadanya dengan berbuat baik kepada kedua orang tua. Seperti halnya dalam firman Allah dalam surat Al-Luqman ayat 14-15. Yang artinya, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah, bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam usia 2 tahun.
Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada aku kembalimu. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukanku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau mentaati keduanya. Dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian hanya kepadaku tempat kembalimu, maka akan aku beritahu kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Akan agar berbuat baik kepada kedua orang tua, meskipun merekanya musyrik. Ini tercantum dalam surat Al-Baqarah ayat 83, di mana Allah telah berfirman yang artinya, dan ingatlah ketika kamu mengambil janji dari Bani Israel, janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat baiklah kepada orang tua, kedua orang tua, dan seterusnya. Ayat-ayat yang seperti ini banyak sekali. Di dalam dalam hadis sahih dari Ibnu Mas'ud disebutkan bahwa ia berkata, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amalan apakah yang paling mulia? Beliau menjawab, salat pada waktunya. Lalu aku bertanya, kemudian apa lagi? Beliau menjawab, berbuat baik kepada kedua orang tua. Lalu aku bertanya lagi, kemudian apa lagi? Beliau menjawab, jihad di jalan Allah. Ibnu Mas'ud berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberitahukan kepadaku ini semua. Seandainya aku bertanya lagi, pasti beliau akan menambahkannya untukku. Berikutnya Allah telah berfirman dalam kalimat pada ayat 151 surat Al-An'am ini, yaitu dalam kalimat yang artinya, janganlah membunuh anak-anakmu karena miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka. Jadi di sini ketika Allah Ta'ala memerintahkan untuk berbuat baik kepada orang tua dan kakek, lalu dilanjutkan dengan berbuat baik kepada anak-anak dan cucu. Allah telah berfirman dalam ayat 151 surat Al-An'am ini, di mana terdapat kalimat, dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu. Hal tersebut disebabkan karena mereka membunuh anak-anak mereka karena sebagaimana setan telah membujuk orang-orang jahiliyah. Mereka menguburkan hidup-hidup anak-anak perempuan karena takut aib. Dan barangkali mereka membunuh sebagian anak laki-laki karena takut miskin. Disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Mas'ud bahwa dia berkata, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dosa apakah yang paling besar? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, kamu menjadikan tandingan untuk Allah padahal Dia telah menciptakanmu. Lalu aku bertanya, kemudian apa lagi? Maka Nabi SAW menjawab, kamu membunuh dua anak laki-lakimu karena takut dia makan bersamamu. Kemudian aku bertanya lagi, kemudian apa lagi? Maka Rasulullah SAW menjawab, kamu berzina dengan istri tetanggamu. Lalu Rasulullah SAW membacakan ayat, yaitu ayat 68 pada surat Al-Furqan, yang artinya, dan orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan sembahan lain dan tidak membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar dan tidak berzina, dan barang siapa melakukan yang demikian itu, niscaya dia mendapat hukuman yang berat. Demikianlah juga kalimat pada ayat 151 surat Al-An'am, di mana Allah berfirman karena takut miskin. Di sini Ibnu Abbas juga Qatadah As-Suddi berkata, maksud dari sini al-imlak adalah kemiskinan. Artinya janganlah kamu membunuh mereka karena kemiskinan. Kemudian Allah juga berfirman dalam surat Al-Isra ayat 31 yang artinya, dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin.
Di sini maknanya adalah takut akan terjadi kemiskinan untuk waktu yang akan datang karena memelihara anak laki-laki tersebut. Karena itu disebutkan setelahnya, yaitu ayat 31 surat Al-Isra, yang artinya kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan kepadamu. Di sini disebutkan bahwa Allah memberikan rezeki kepada mereka terlebih dahulu agar dapat dijadikan perhatian dengan mereka. Artinya janganlah kalian takut akan kemiskinan lantaran kamu bersama kalian, karena rezeki mereka itu ada pada Allah. Adapun ayat yang sedang kita bahas ini adalah menyebutkan tentang kemiskinan yang dialami seseorang. Maka Allah telah berfirman dalam kalimatnya pada ayat 151, yaitu kalimat yang artinya kamilah yang memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka. Karena yang paling penting di sini bahwa Allah yang akan memberi rezeki kepada mereka. Wallahu a'lam. Adapun firman Allah berikutnya adalah firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat 33. Ini terkait dengan firman Allah ayat 151 di mana terdapat kalimat, janganlah kamu mendekati perbuatan keji, baik yang terlihat maupun yang tersembunyi. Hal ini juga terkait dengan hal ini juga Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 33, di mana artinya adalah sebagai berikut, katakanlah Muhammad, Tuhanku hanya mengharamkan segala perbuatan keji yang terlihat dan yang tersembunyi, perbuatan dosa, perbuatan zalim tanpa alasan yang benar, dan mengharamkan kamu mempersekutukan Allah dengan sesuatu. Sedangkan Dia tidak menurunkan alasan untuk itu, dan mengharamkan kamu membicarakan tentang Allah apa yang tidak kamu ketahui. Ini juga disebutkan dalam tafsir pada firman Allah, yaitu pada surat Al-An'am ayat 120, yang artinya, dan tinggalkanlah dosa yang terlihat ataupun yang tersembunyi. Di dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Ibnu Mas'ud bahwa dia berkata, Rasulullah SAW telah bersabda, tidak ada seorang pun yang lebih cemburu daripada Allah. Oleh karena itu dia mengharamkan kekejian baik yang terlihat maupun yang tersembunyi. Dari Al-Mughirah, dia berkata, Sa'ad bin Ubadah berkata, seandainya aku mendapati seorang lelaki bersama istriku, maka aku akan menikam orang itu dengan pedang tanpa ampun. Maka hal ini sampai kepada Rasulullah SAW. Maka beliau bersabda, apakah kalian kagum dengan kecemburuan Sa'ad? Demi Allah, aku lebih cemburu daripada Sa'ad, dan Allah lebih cemburu daripada aku. Demi kecemburuan itulah maka Allah mengharamkan segala kejahatan, baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Ini ditakhrij oleh Al-Bukhari dan Muslim. Selanjutnya firman Allah pada kalimat pada ayat 151 ini yang artinya, janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar. Makna daripada ayat ini, larangan ini termasuk yang disebutkan Allah Ta'ala sebagai penguat. Jika tidak, maka hal ini masuk ke dalam larangan dari perbuatan keji yang terlihat dan tersembunyi. Terdapat beberapa keterangan. Terdapat keterangan dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Ibnu Mas'ud. Ia berkata, Rasulullah SAW telah bersabda, tidak halal menumpahkan darah seorang muslim yang dia telah bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah dan aku adalah utusan Allah, kecuali dengan salah satu dari 3 perkara. Lelaki beristri yang berzina, nyawa dibalas nyawa, dan orang yang meninggalkan agamanya memisahkan diri dari jamaah. Dalam lafaz Muslim, artinya demi zat yang tidak ada Tuhan selain Dia, tidak halal menumpahkan darah
laki-laki muslim. Abu Dawud dan An-Nasa'i meriwayatkan dari Aisyah bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, tidak halal menumpahkan darah seseorang muslim kecuali dengan salah satu dari 3 perkara. Yaitu lelaki beristri yang berbuat zina adalah dirajam. Seorang yang membunuh orang lain karena sengaja, maka dia dihukum mati. Dan seorang yang keluar dari Islam memerangi Allah dan Rasulnya, maka dia dihukum mati atau disalib atau diasingkan dari tempat kediamannya. Ini adalah lafaz hadis milik An-Nasa'i dari Amirul Mukminin Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Diriwayatkan bahwa ia berkata dalam keadaan dikepung, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidak halal menumpahkan darah seorang muslim kecuali dengan salah satu dari 3 perkara, yaitu seorang yang kafir setelah masuk Islam, kemudian seorang yang berzina setelah memiliki istri, kemudian atau membunuh jiwa tanpa alasan yang dibenarkan. Utsman melanjutkan, demi Allah, aku tidak pernah berzina pada masa jahiliyah dan tidak juga pada masa Islam. Dan aku tidak pernah berangan-angan untuk memiliki agama lain setelah Allah memberikan petunjuk kepadaku. Dan aku tidak pernah membunuh jiwa tanpa alasan yang benar. Maka atas dasar apakah kalian hendak membunuhku? Demikianlah hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, At-Tirmizi, An-Nasa'i, dan Ibnu Majah. At-Tirmizi berkata, hadis ini hasan. Dalam beberapa hadis terdapat larangan tentang membunuh kafir mu'ahad, yaitu orang kafir yang diberi jaminan keamanan oleh kaum muslimin. Al-Bukhari meriwayatkan dari Abdullah bin Umar dari Nabi SAW. Beliau bersabda, barang siapa yang membunuh kafir mu'ahad, maka dia tidak akan mencium bau surga. Sesungguhnya bau surga dapat dicium dari jauh jarak perjalanan 40 tahun. Dari Abu Hurairah disebutkan bahwa Nabi SAW bersabda, barang siapa yang membunuh kafir mu'ahad yang dijamin aman oleh Allah dan Rasulnya, maka dia telah melanggar jaminan Allah. Oleh karena itu dia tidak akan mencium bau surga. Sesungguhnya bau surga itu dapat dicium sejauh perjalanan 70 tahun. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah, At-Tirmizi, dan ia berkata hadis ini hasan sahih. Selanjutnya dalam kalimat ayat 151, yaitu yang artinya demikian dia menunjukkan kepadamu agar kamu mengerti. Jadi maksud daripada kalimat pada ayat ini adalah termasuk perintah diperintahkan kepada kalian agar kalian memahami tentang perintah dan larangan ini. Jadi agar manusia atau kalian memahami tentang perintah dan larangan Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.